Seorang WNI asal kota Bekasi bernama Soleh Darmawan meninggal dunia di Kamboja. Pihak keluarga curiga dengan kematian korban yang dinilai janggal karena ditemukan luka sobekan di bagian perut korban. Diduga Soleh menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kepergian Soleh Darmawan, pria berusia 24 tahun, meninggalkan luka mendalam bagi pihak keluarga. Keluarga korban tak percaya dengan kematian anak pertama dari 7 bersaudara yang dinilai janggal. Diana, ibu korban, mengatakan pada Februari 2025 lalu Soleh pamit untuk bekerja di Thailand. Ia bekerja lewat bantuan teman dekatnya. Sayangnya, kedua orang tua tidak mengetahui yayasan apa yang memberangkatkan Soleh ke Thailand. Awalnya, anak pertama dari 7 bersaudara ini pamit untuk bekerja sebagai koki di negara Thailand dengan iming-iming gaji 3 kali lipat lebih besar daripada di Indonesia. Setelah berangkat ke Thailand, Soleh yang merupakan lulusan Tata Boga dan dikenal ceria ini, tidak pernah memberitahu seperti apa tempatnya bekerja. Komunikasi kepada orang tua hanya dilakukan dari dalam kamar. Tak disangka, pada awal Maret, Soleh dikabarkan meninggal dunia. Setelah keluarga dan teman korban mencari tahu, ternyata Soleh bukan bekerja di Thailand melainkan di Kamboja. Keluarga merasa tertipu dengan pihak yang memberangkatkan Soleh, terlebih keluarga melihat langsung bahwa di jasad korban ditemukan luka sobekan di bagian perut, diduga Soleh menjadi korban TPPO. Di tempat terpisah, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding yang ditemui usai segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi Utara, mengaku telah mendengar kasus tewasnya pekerja di Kamboja. Dirinya menyatakan bahwa pihaknya kementerian akan membantu dan melakukan advokasi. Dirinya juga menegaskan kementerian tidak ada kerja sama penempatan pekerja migran ke Kamboja, Thailand dan Myanmar. Diketahui sebelumnya, Soleh pamit berangkat ke Thailand pada 18 Februari 2025 lalu. Sekitar 2 minggu di luar negeri, Soleh dikabarkan meninggal dunia pada 3 Maret 2025. Setelah proses panjang, jenazah Soleh akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 15 Maret lalu dan telah dimakamkan di makam keluarga yang berada di samping rumahnya, 16 Maret lalu. Pihak keluarga berencana untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian agar terungkap secara terang benderang dan penyalur kerja mendapat hukuman yang setimpal. Ya. Iya, Pak. Jangan ini nggak apa-apa. Oh, siap. Awalnya dia bilangnya pamitnya ke Thailand, kerjanya di hotel mah, katanya bikin roti, gitu. Terus diajak sama temennya Sally sama Ade itu saya pernah di Thailand, yang namanya Rai Rai. Setiap kali mau kemana-mana, saya tanya, Mak, Soleh mau pergi ketemu orang yayasan, kemana Le? Tanjung Priuk sama Kak Sally, gitu. Tanggal berapa? Tetangga sama sekaligus temen dia. Oke. Itu kapan tuh, Bu? Tanggal berapa ya saya lupa. Tahun ini? Iya, tahun ini. Pokoknya sebelum dia berangkat jarak 2 hari dah. Terus tanggal 16 atau 17 itunya gitu. Terus Februari berangkatnya ya, Bu? tanggal? 18. Oke, 18 Februari. Di sana Soleh sempat komunikasi sama Ibu? Sempet nelpon saya. Heeh. Mesen saya gini,
udah mah jangan kebanyakan pikiran, jangan dengerin kata orang gitu aja. Ibu yang ibu tahu di sana soalnya saat komunikasi kerja apa Bu? Nggak lagi? pernah aktivitas kerjanya seperti biasa-biasanya. Biasa kan kalau bikin roti tuh di ini selalu bilang Ngasih tahu gitu. sambil bikin roti, Bikin, ini enggak, dia di atas kasur terus pakai selimut. Dia bilang dia baru pulang kerja. Oke. Emang Soleh ini lulusan mana sih Bu? D3 Akpindo, Akademi Pariwisata Indonesia. Jurusan? Chef. Tata Boga ya. Tata Boga. Oke. Terus sampai akhirnya meninggal itu kapan Bu? Meninggal tanggal 3 Maret. Itu gimana Bu? Dia dikabarinnya Ibu informasinya seperti apa dari sana? Malam-malamnya saya ditelepon sekitar jam setengah 10 sama orang dari sananya, teman satu kamar kali ya. Katanya Soleh ditelepon video callan dah saya sama dia. Saya ngeliat anak saya udah nggak kenal sama saya. Terus saya ditanya sama Rai itu, ibu apa si Soleh punya riwayat kejiwaan? Saya bilang nggak ada. Anak saya berangkat cuman posisi bisul aja, itu juga udah pecah bisulnya. Nggak punya riwayat penyakit ya? Nggak ada. Oke. Ini pihak keluarga melihat ada kejanggalan atau seperti apa Bu dari kematian Soleh ini Bu? Ya ada itu kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandiin. Dugaannya apa? Nggak tahu juga, saya emang nggak ngerti. Orang-orang ngomongnya kayak gitu. Saya juga ginjal diambil. Iya, ngomongnya pada kayak gitu dah, ginjalnya diambil itu mah. Gitu. Oh, dugaan itu. Oke. Proses pulangnya gimana Bu Soleh ke tanah air sampai akhirnya bisa dipulangkan? Ya pertamanya saya nunggu dari pihak perusahaan sananya ya, cuman kadang-kadang sampai saya minta surat kematian, lama banget dikirimnya. Saya pengen kepastian kan kalau benar-benar anak saya meninggal gitu. Pas udah ngadain sholat gaib itu udah berapa hari, udah mau 10 hari kali, baru itu dikirimin surat kematiannya. Dipulangin akhirnya tanggal berapa tuh Bu Soleh pulang? Tanggal 15 ya kemarin ya, lupa. 15 ya, dari meninggalnya tanggal 3. Tanggal 3. Oke. Ibu Soleh ini ibu udah menelusuri ibu tempat dia bekerjanya di mana di Thailand ini? Saya pas tahu-taunya pas Soleh udah almarhum. Itu juga teman-temannya yang nyelidikin, terakhir IG-nya katanya adanya di Kamboja. Apa Bu, perusahaan apa Bu? Nggak tahu, saya pas Soleh udah meninggal aja saya tanya perusahaannya apa, nama yayasannya apa, nggak ada yang pada ngasih tahu. Sempat ada telepon juga Bu ke teman kamarnya, kata dia kerja di mana Bu? Nggak ada yang ngasih tahu kerjanya apa, kerjanya di mana, nggak tahu. Pokoknya pas posisi udah meninggal aja. Dari anak-anak kampusnya nyelidikin IG-nya terakhir ada di Kamboja. Kalau dari teman-temannya benar Bu katanya apa kerjanya di situs online gitu? Iya, yang saya lihat dari media itu, dari HP katanya judol gitu-gitu. Katanya kerja di judi online, bukan koki gitu ya? Bukan, kayak saya kaget. Tapi sudah nanya ke temen yang bawa ini Bu? Saya nggak ini, soalnya yang megang HP itu yang komunikasi sama teman yang di sana omnya, adik dari bapaknya. Bu, tindakan dari keluarga seperti apa Bu? Ini kan Soleh keluarga masih janggal ya sama kematiannya. Gimana langkah selanjutnya Bu dari keluarga? Ya saya juga kurang tapi ngerti deh Mbak. Saya mah asal ada yang ngasih saran aja udah saya ikutin gitu. Belum laporan ke polisi? Belum laporan. Kayaknya semua terkuak ya Bu, bener ya Bu? Apa Kejadiannya harapan dari semuanya. keluarga Bu? Ya gitu udah biar anak saya tenang. Saya ngikutin saran dari orang aja. Katanya kalau misalnya nggak itu anak saya ntar nggak tenang. Tapi pengen keungkap gitu ya Bu? Pihak ibu sudah mengizinkan atau gimana Bu? Ya saya nanya, biasanya kan Soleh kok nggak ada surat izin buat orang tua. Biasanya kalau kerja di mana-mana kan dia ada kertas Ya, gitu kertas. Mbak, gajinya sekian ini kok nggak ada. Sampai saya periksa kertas tasnya nggak ada. Udah nggak apa-apa, diem aja gitu. Oh gitu. Soalnya pernah cerita gak sih Bu, dia ada iming-iming gaji seperti Ya apa? itu, dia bilangnya gitu, gajinya gede Mak, mayan tiga kali lipat. Itu yang bikin dia tergiur. Tapi nggak jelas ya Bu perusahaannya mana? Nggak jelas. Pas udah meninggal ditanya perusahaan apa nggak dikasih tahu. Udah ada pihak-pihak otoritas yang kemari Bu yang ini pas Enggak. sini? Belum ada sama sekali. Polisian, pemerintah Pemkot Bu. Udah, Bu, tapi ada niatan untuk melaporkan kasus ini ke polisi Bu? ya terserah saya mah kalau dia ngebantu Mbak. Kalau dia ngebantu mau.
Apa yang paling diharapkan Bu dari kasus ini Bu? Biar nggak ada korban lagi seperti anak saya, Mak. Kayak saya orang tua, jadi orang tua. Merasa tertipu atau gimana Bu? Iya gitu, tertipu dah. Bilangnya di hotel. Tiba-tiba kerja jadi gituan. Anak saya kan nggak hobi main-main gituan, nggak pernah main slot ya Mbak. Nggak ngerti. Sebelum dapat tawaran ini bekerja di mana Bu? Di IJC apa gitu. Oh, hotel atau apa? Di hotel. Pokoknya makan makanan gitu, bikin nastar. Oh gitu. Chef dia memang ya. Kerja mah di sini mah kerja mulu, di mah di hotel terus. Di Tangerang di hotel. Katanya Provinsi Jawa Barat yang mulanya. ini pernah kerja. Oh. Di Tangerang di hotel. Senayan di hotel. Wawancara Udah libur lah sekolah. sekolah libur dari Pon Kamboja itu Pak. Pak lain Pak ada di warga Bekasi yang diduga Soleh Darmawan. diduga ginjalnya dijual Pak di daerah Kamboja itu sudah dengar Belum Pak BP2M misalnya itu Pak? Sudah ada Pak, berapaknya udah, dan kita sedang berupaya membantu baik melakukan advokasi di sana, yang kedua termasuk rencana pengulangannya. Cuma memang saya harus tegaskan sekali lagi ya, Kementerian P2MI tidak ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand dan Myanmar. Kalau boleh hari ini saya menyatakan saya melarang, bukan sekedar menghimbau, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan TPPO. Artinya kalau ada warga yang sekarang kerja di sana ilegal gitu Pak? Ya selama ini semua yang ada di Kamboja, di Myanmar, bahkan di Thailand itu dalam kacamata kementerian itu unprocedural atau ilegal. Jadi sebenarnya kalau kita ini anggaplah mau murni berdasarkan hukum, maka sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban hukum kita untuk melakukan pembelaan. Tetapi karena itu warga negara Indonesia, suka tidak suka kita harus bela. Untuk 3 negara tadi berarti indikasinya dominasinya ini Pak ya, kejahatan judi online gitu Pak? Atau gimana Pak? Ada dua kalau terutama Kamboja dan Myanmar, terutama daerah MWD itu indikasinya itu scamming sama judi online. Tim Liputan Fenomena E. Oke ya.